Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji Pemidakulo dengan NIM 006 dari kelas A. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang Computer Vision modul 4, yaitu tentang praktikum deteksi deteksi bito dan percocokan. Jadi di sini ada sekitar 20 percobaan dan juga satu proyek yang akan saya buat. Jadi ini langsung aja kita mulai. Yang pertama untuk yang percobaan pertama yaitu adalah Harris Corner Detection. Di sini kita coba jalankan. Nah, ini adalah percobaan yang pertama, di mana sini membuat Harris Corner Detection dasar, yaitu dari gambar aslinya ada beberapa shape, mulai dari kotak, persegi, lingkaran, dan juga segitiga. Lalu dibuat beberapa gambar, yaitu mulai dari grayscale, respon arrow, dan juga sudut deteksi, sehingga didapatkanlah deteksi pada titik-titik garis merah tersebut. Seperti itu lanjut. Dan ini untuk pengaruh parameter K terhadap Harris. Jadi semakin em, tinggi maka deteksinya akan semakin kecil gitu. Jadi semakin kecil dia memang semakin bagus. Dan ini lanjut untuk heatmap komponen fungsi R. Di sini ada. Dan ini untuk Harris versus Sitom si corner. Oke. Lalu ini untuk programnya, yaitu menggunakan beberapa library, yaitu library OS, NumPy, CP2, dan juga Matplotlib untuk si menampilkan grafik. Ini untuk direktori kerjanya. Lalu ini fungsi bantuan. Lalu ini untuk um, hasil-hasil dari gambar yang akan kita gunakan. Lalu kita konversi. Lalu ini ada beberapa demo yang digunakan. Mulai dari demo 1 yaitu harus validasi dasar. Lalu di sini ada demo 2 yaitu pengaruh parameter K. Sampai dengan tadi di demo 4 yaitu tentang perbandingan hal dan juga sitomasi. Lanjut. Ini untuk percobaan yang 2. Nah, ini untuk sitomasi corner direct detection dasar, yaitu dari gambar asli, grayscale, sitomasi akhirnya didapatkan tiap sudutnya. Dan ini untuk pengaruh max corner. Jadi saat menggunakan max corner 10, maka ada 10 yang terdeteksi. Dan apabila kita memberi 200, maka ada 200 yang terdeteksi. Namun, semisal kita telah memberikan max corner yang lebih dari cukup, maka dia dapat dari sini walaupun kita memberi 500, maka hanya terdeteksi sekitar 284, yaitu menyesuaikan gambar yang ada gitu. Dan ini juga ada beberapa yang lainnya. Ini juga pengaruh quality level. Semakin tinggi quality maka akan semakin sedikit corner yang akan terdeteksi. Dan ini untuk grafiknya. Lalu ini untuk programnya. Programnya sama, hanya saja berbeda pada fungsi utilitas. Di sini menggunakan kotak-kotak kecil untuk menghasil grid, lalu segitiga dan juga diagonal. Lalu ini untuk mendefinisikan dari konversi BGR ke RGB. Lalu ini untuk fungsi corner. Lalu ada 4 demo, yaitu demo 1 tentang situasi dasar. Lalu ada tentang pengaruh max corner, pengaruh quality level, subpixel dan corner subfix, dan ini untuk menampilkannya. Lalu kita lanjut ke percobaan 3. Nah, ini percobaan 3 yaitu mana shift event plus ukuran orientasi gitu. Dari gambar asli lalu diubah menjadi scale point. Lalu ini ada untuk response versusnya udah ada grafiknya. Itu jadi sumbu X-nya itu sigma dan sumbu Y-nya ini adalah responsnya. Seperti itu. Jadi ini untuk pengaruh and fitur pada shift. Jadi untuk visualisasi deskriptor shift 128D. Dan ini untuk shift scale space keypoint per octave. Dan itu untuk programnya mulai dari directory, fungsi utilitas. Nah, di sini adalah menambahkan berbagai bentuk geometris untuk fitur beragam. Dan juga diberikan noise Gaussian. Lalu ada demo 1. Lalu ada juga demo 2 untuk pengaruh fitur. Lalu ini untuk visualisasi deskriptor. Lalu ini ada untuk shift scale. Seperti itu. Lalu lanjut ke percobaan 4. Nah, di percobaan 4 ini merupakan untuk
ORB Feature Detection, itu adalah fitur yang keempat, yaitu ORB Feature Detection dasar. Jadi dari gambar asli itu yang paling kiri, lalu menggunakan ORB Keypoint atau Reach, menggunakan 500 kp, dengan menggunakan shape ukuran 500 kali 32, dan ini untuk grafik responnya. Lalu di sini adalah untuk pengaruh embitted pada ORB, itu menggunakan embitted dari 100 sampai dengan 5000. Dan ini untuk hasil grafiknya. Oke, lanjut untuk percobaan yang kelima. Nah, percobaan yang kelima ini yaitu demo AKJ, yaitu non-linear scale space. Di sini dari gambar asli, lalu kita berikan di sini scale-nya, dan ini untuk responnya. Lalu itu demo yang kedua tentang pengaruh threshold. Jadi kita akan membandingkan pengaruh threshold gitu terhadap detection-nya. Dari mulai 5 sampai 60, dan didapatkan nilai ya ada semakin kecil threshold maka akan semakin banyak corner yang akan terdeteksi seperti itu. Cuman lebih lebih besar threshold maka akan semakin presisi. Dan ini untuk fastness maximum suppression untuk NMS. Nah, ini untuk beberapa hasilnya. Lalu kita lanjut untuk perbandingan Haris, ORB, AKJ, dan juga FAS. Nah, sini dapat dilihat Haris, ORB, AKJ, dan FAS. Dan ini adalah jumlah key point dari semuanya di sini. Kalau misal dari key point, Haris lebih besar. Namun untuk waktu rata-rata itu dimenangkan oleh AKJ itu yang di paling lama memang. Dan untuk yang tercepat adalah di oleh FAS karena hanya sekitar 0,2 milisecond. Dan ini untuk programnya menggunakan gradient background, lalu kita menggunakan bangunan gedung kotak. Ini kita buat sendiri dari dalam program, lalu untuk menjalankan objek lain, lalu ini untuk percobaan demo 1 sampai demo 4. Demo 1 itu akan general linear space, lalu demo 2 adalah phase call based coordinate direction, lalu 3 dengan maximum suppression pada fast, dan juga ini pada 4 yaitu tentang perbandingan dari Haris, ORB, AKJ, dan juga fast gitu. Lalu kita lanjut ke percobaan 6. Di sini pada percobaan 6 menggunakan aperture ORB norm, menggunakan 30 3D match. Nah, lalu ini untuk ada dua perbandingan, mulai dari ratio test, dan juga ini yang gagal. Dan ini ada grafik dari pengaruh rasio threshold pada ratio test, ORB, dan juga BF measure. Dan ini untuk cross matching dan juga ratio test. Di sini dilihat ditampilkan sekitar 25 yang pasti tinggi dan juga recall yang lebih rendah, sedangkan yang bawah ini dia recall lebih tinggi dan mungkin ada beberapa false positif. Dan ini untuk dari programnya. Seperti biasa ada menggunakan 4 library utama, lalu ada fact configuration, lalu ada definisi untuk membuat gambar sebagai bahan percobaan, lalu di sini ada pembuatan gambar sintetis, lalu juga kita menambahkan noise di dalam program, lalu membuat kedua gambar dengan rotasi 25 derajat dengan scale 0,85, dan inilah untuk program tambahannya. Dan di sini juga ada beberapa demo, mulai dari demo 1 sampai dengan demo 4. Seperti itu. Dan ini untuk menampilkan gambarnya. Lalu kita lanjut untuk percobaan 7. Dan ini untuk percobaan 7 menggunakan tank dan juga shift. Ini untuk hasilnya. Dan ini untuk selang dan key point. Dan ini ada di hasil dari perbandingan ya. Yaitu di sini terlihat bahwa Flan dan bahwa Flan ini memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan BF measure karena dia mempunyai algoritma yang cukup berat.
Dan ini untuk hasil lainnya. Kalau kita lihat di dalam programnya, nah di sini terdapat beberapa library tambahan ya di sini menggunakan time, import time, dan untuk yang lainnya tetap sama. Hanya saja di sini kita menggunakan ini untuk membuat sepasang gambar yang akan digunakan untuk uji coba. Lalu ini demo satu untuk demo 2, demo 3, juga demo 4. Kalau kita lanjut ke percobaan 8. Nah, di sini percobaan 8 yaitu tentang homografi Rorschach. Di sini homografi dasarnya dari gambar asalnya ini, lalu gambar targetnya ini, lalu di sini adalah image perspektif ya. Nah, di sini dapat dilihat dari image satu dengan image target, lalu akan dibuat ruang image itu. Nah, di sini dapat terlihat ada beberapa overlay. Dan ini adalah untuk visual inlier dan outlier dari Rorschach. Inlier dengan dua-dua yaitu sekitar 84,6%, dan juga outlier itu 4 sekitar 15,4%. Lalu di sini ada untuk pengaruh Rorschach threshold terhadap jumlah linear. Hijau itu linear, merah itu outlier. Nah, ini hasil yang didapatkan. Di sini memang dapat dilihat em, semakin tinggi rasa itu akan semakin tinggi juga gitu jumlah linear yang didapatkan. Ini untuk programnya menggunakan demografi dasar pada demo satu, lalu ada untuk demo 2. Di sini menggunakan untuk penggunaan perspektif rotasi transformasi gambar, dan juga ini ada beberapa fungsinya untuk koordinat tiap gambarnya, sampai dengan demo 4 itu pengaruh Rorschach threshold. Lalu percobaan 9, sekarang kita coba yang percobaan 9. Seperti masih ada error, jadi kita coba untuk percobaan yang 10. Nah, ini untuk frekuensi pada berbagai sudut rotasi. Itu mulai dari rotasi 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, ini untuk mass shift pada sudut rotasi, didapatkan hasilnya. Dan ini adalah untuk perbandingan detektor terhadap inversi terhadap rotasi dari shift, RB, dan juga AKJ. Dan ini untuk visualisasi orientasi waypoint. Lalu ini untuk programnya, di sini menggunakan untuk konfigurasi mulai dari script, image directory, dan juga output. Lalu ini untuk membuat gambar, lalu di sini untuk demo 1 sampai dengan demo 4. Lalu ini adalah percobaan 11, yaitu tentang feature inference dengan menggunakan skala 0,25 sampai dengan 2. Ini untuk hasilnya. Lalu ini untuk match shape, perbandingan dengan faktor skala mulai dari 0,3 sampai dengan 3 kali. Dan ini untuk perbandingan detektor inversi terhadap skalanya. Dan ini untuk visualisasi keyframe per levelnya. Dan ini untuk programnya, yaitu di sini untuk program demo 1 menggunakan Scalise. Lalu di sini ada demo 2, itu sama menggunakan SIP, lalu Cafe, dan juga DSTH. Lalu untuk demo 3 juga sama menggunakan Scalise 0,4 sampai 2,2. Lalu ini untuk fungsi-fungsi di dalamnya. Dan ini untuk demo 4 yaitu visualisasi scalescape menggunakan keyframe. Lalu kita lanjut ke percobaan 12.
Di sini adalah frekuensi pada berbagai tingkat kecerahan, mulai dari beta minus 100 sampai dengan plus 100. Dan dapat disimpulkan bahwanya semakin besar beta, maka nilai brightness-nya akan semakin tinggi gitu. Jadi bisa dibilang berbanding lurus. Nah, ini untuk ketatan hasil terhadap perubahan kontras. Dan ini adalah hasil dari hasil transisi terhadap Gaussian loss. Dan ini adalah perbandingan antara heat map dan juga dengan kombinasi brightness dan juga noise blur. Dan ini untuk programnya. Ini untuk definisi gambar yang akan kita gunakan pada percobaan tadi. Lalu ini ada beberapa untuk mengubah dan juga menerapkan kontras dan juga noise. Lalu ini untuk demo 1, demo 2, dan juga sampai dengan demo 4. Lalu percobaan 13. Nah, di sini perbandingan properti deskriptor, yaitu menggunakan dimensi dan tipe data deskriptor fitur. Di mana di sini kita membandingkan beberapa, yaitu menggunakan 4 algoritma, mulai dari SIP sampai dengan BRIS. Dengan yang kita bandingkan adalah NK point, dimensi, tipe data, juga keterangan ya. Di sini udah ada. Jadi pada SIP itu didapatkan nilai seperti ini ya. Ada grafiknya, bisa dilihat. Dan ini untuk benchmark kecepatan detektor plus deskriptor. Di sini pada SIP itu dia membutuhkan waktu yang paling lama dibandingkan dengan yang lain. Dan ini untuk lainnya. Dan sekarang kita lihat area chartnya. Lalu untuk programnya, di sini untuk gambar yang digunakan. Kalau Intel Demo 1, lalu di sini demo 2, itu demo benchmark kecepatan. Lalu ada demo 3 sampai dengan demo 4, seperti itu. Ini kita lanjut. Percobaan 14. Nah, di percobaan 14 ini, yaitu untuk menganalisis ransak, yaitu iterasi dan perbandingan. Di mana di sini ada progres ransak manual, lalu manual versus OpenCV ransak. Nah, ini adalah perbandingan modelnya. Ini adalah visualisasi garis epipolar. Dan sudah selesai ini untuk library-nya, yaitu ada library tambahan, itu library random dan juga library time. Dan ini untuk percobaannya, mulai dari nah, ada mulai dari masking, error, sampai dengan mencatat waktu ransak manual gitu. Ini untuk programnya. Lalu lanjut ke percobaan 15. Nah, di sini untuk percobaan 15 yaitu adalah untuk image creator file. Nah, ini untuk menggunakan query SkinLab CVG ya. Di sini dapat dilihat untuk hasilnya. Dan ini untuk menggunakan objek buku. Dan ini untuk hasil dari SkinLab. Dan juga ini adalah query untuk buku. Dan ini untuk programnya, yaitu dari pertama untuk Icon Library. Lalu sini untuk membuat database gambarnya. Lalu di sini fungsi untuk mencetakkan query dengan database. Lalu di sini untuk mencari gambar yang mirip. Dan juga sampai selesai. Lalu lanjut ke percobaan 16. Nah, di sini dapat lihat pencoba mendeteksi menggunakan AR Maker. Jadi ini menggunakan AR Maker ini. Lalu ini gambar yang kita buat dan ternyata terdeteksi bahwa gambar itu sama gitu.
Dan ini adalah air overlay pada Maker. Nah, ini saat tato kita geser-geser atau rotate. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi utama yang dipelajari pada ini, yaitu adalah tentang CP2 frame summary, itu tentang intimasi transformasi perspektif, lalu sampai dengan perspektif transform, itu untuk mentransformasikan titik-titik menggunakan homografi. Sehingga hasilnya adalah visualisasi deteksi marker dan overlay konten virtual. Dan konsep yang dipelajari itu tentang augmented reality atau AR, ya, sederhana menggunakan feature mapping. Kalau kita lanjut ke percobaan 17, ini untuk percobaan 17 yaitu tentang keyframe arrivability. Itu kita coba membandingkan mulai dari detektor SIP ORB dan AKG dan juga fast plus ORB. Jadi ini untuk hasilnya dapat lihat. Ini untuk grafiknya, ini untuk heatmapnya. Dan pada program ini kita memang mengukur revolutive five point, jadi seberapa banyak five point yang terdeteksi kembali setelah gambar mengalami transformasi seperti rotasi, skala, blur, noise, dan juga perubahan brightness gitu. Nah, jadi ada beberapa konsep yang dipelajari, ya, itu salah satunya tentang pengaruh berbagai transformasi terhadap stabilitas keypoint. Ini adalah fungsi utama yang kita gunakan, yaitu mulai dari CP2 spread, lalu ada CP2 ORB, AKJ, PAS, BFMS, dan juga detect and count gitu. Kalau kita lanjut ke percobaan 18, jadi untuk percobaan 18 itu tentang pencocokan N, arah, atau metrik ini ada juga untuk metrik signal and mapnya. Nah, ini untuk image retrieval. Lalu ini transaksi kemiripan antar gambar. Lalu ada juga klaster citra serupa. Ya, selesai. Dan untuk pada program ini yaitu kita untuk mencocokkan fitur ORB antar setiap pasangan dari sekumpulan gambar dan juga memvisualisasikan jumlah dan juga kecocokan sebagai matriks heatmap gitu. Jadi ada beberapa konsep yang kita pelajari mulai dari NY matching, image retrieval, similarity graph, clustering by feature, ORB juga BF matcher. Dan ini untuk programnya. Lalu lanjut untuk percobaan 19 yaitu dengan feature matching Pipeline. Jadi ini untuk hasilnya. Jadi di sini kita untuk mencoba untuk menciptakan gambar gitu antara gambar satu dengan gambar dua. Jadi ini ada untuk setiap um, end layernya. Jadi ini hasil dari percobaan tadi. Oke, jadi pada percobaan ini yaitu membangun sebuah auto pipeline feature matching yang dapat dikonfigurasi dengan kita memilih detektor, deskriptor, matcher, verifier, pipeline yang dengan kombinasi yaitu C plus pen, OR B plus BF, dan juga AKJ plus BF pada 5 pasangan gambar yang diuji tadi gitu. Dan ini untuk program ya, mulai dari percobaan 1 sampai dengan 4. Lalu ini adalah untuk percobaan terakhir, yaitu tentang percobaan 20. Nah, di sini percobaan 20 itu adalah tentang deteksi dan lokalisasi multi objek. Itu dari point deteksi lalu kita pindahkan gambarnya. Lalu untuk laporannya, ini untuk percobaan benchmark baseline-nya. Ini untuk hasilnya. Lalu ini adalah untuk programnya lumayan banyak untuk program ini. Jadi dan cuman ada beberapa fungsi utama yang kita gunakan, yaitu memang program ini membangun aplikasi lengkap berbasis future matching yang menggabungkan semua konsep dari model 07 sampai
Dan aplikasi ini juga mendeteksi dan mengalokasi beberapa buku, poster, dan kartu dalam sebuah scan menggunakan feature matching dan homography estimation gitu. Jadi memang ini adalah program gabungan dari 19 percobaan yang telah kita buka tadi. Dan mungkin saya akan lanjut ke percobaan ataupun proyek yang telah saya buat. Di sini akan saya coba lihatkan. Dan ini adalah proyek yang setelah saya buat. Itu menggunakan gabungan dari 19 program yang tadi. Mungkin tidak semua, tapi hanya beberapa saja. Di mana aplikasi ini itu saya beri nama Feature Mesh Vision App. Di sini saya buat menggunakan NumPy. Di sini ada beberapa fitur. Dan di sini ada beberapa fase ya. Mulai dari fase detektor basematch, lalu ada fase dulu juga ada robust matcher, lalu ada juga object recognition dan juga image retrieval. Kita mulai yang pertama. Di sini juga kita bisa memilih detektor yang siap mau pakai apa. Misal saya di sini pakai semua. Lalu kita pilih gambarnya. Dan ini adalah gambar yang telah saya buat sebelumnya. Ini kita coba. Kalau kita coba run basemap, dari sini dapat dilihat ya, mulai dari keyframe yang ditemukan, time, dan juga depth kriptornya gitu. Sini sudah terlihat. Misalnya saya coba gambar yang lain, dan ini hasilnya berbeda ya, gitu. Kalau yang terakhir, nah ini untuk hasilnya, seperti itu. Lalu sekarang lanjut kita ke percobaan yang fase 2, yaitu adalah robust matcher, yaitu menyamakan kedua gambar gitu. Oke, ini kita pakai yang original. Lalu di sini image 2 nya kita gunakan ini. Lalu kita run mesh. Dan di sini dilihat bahwasanya ditemukan 83% kesamaan gitu. Ini kita coba yang kedua, kita coba pakai ini perspektif yang lain. Dan ini didapatkan sekitar 45,8% kesamaan. Lalu ini untuk object recognition. Di sini kita membutuhkan dua folder, yaitu yang pertama adalah tentang database-nya. Ini untuk database itu sudah saya buat. Kalau di sini untuk browse scan-nya, ini untuk scan-nya. Lalu kita bikin objek, yang ini yang didapatkan. Di sini memang terlihat tidak didapatkan ada yang sama gitu ya. Lalu di sini untuk image retrieval, ini untuk database-nya. Ini untuk database, lalu ini untuk query-nya. Kita buat dulu, lalu kita search. Nah, di sini didapatkan ya. Jadi, image ini kita bisa mendapatkan itu gambar mana yang sama seperti itu. Nah, ya, mungkin dengan program ini, dengan aplikasi ini bisa digunakan untuk pemrosesan gambar, yaitu seperti mulai dari object recognition, robust matcher, benchmark, dan juga lain-lainnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.